Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa afiyatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini 4 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan tafsir satu hari satu halaman, dan kemarin sudah kita katamkan tafsir Al-Baqarah. Maka sekarang kita naik pada surah An-Nisa, karena surah Ali Imran ini sudah saya ajarkan di tempat yang lain, yaitu di Masjid Al-Ikhlas Sumber. Maka kita untuk masjid ini kita pelajari surah An-Nisa. Surah An-Nisa tepatnya pada halaman 77 dari Mushaf Al-Quran cetakan Arab Saudi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami innallaha kana 'alaikum raqiba. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada 6 ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa kita baca dengan 2 bacaan. Yang pertama pada ayat pertama khalaqakum, ini qafnya boleh diidghamkan pada kaf. Khalaqkum, qafnya hilang ya, jadi kaf. Khalaqkum. Kemudian tasaalun boleh ditambahi tasydid di atas sin. Tasaalun. Karena asalnya itu tatasaalun. Wal arhama, mimnya boleh fathah, boleh juga kasrah, wal arhami. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ketiga, fawahidatan, fawahidatun, taknya boleh fathah, boleh dhammah. Kemudian pada ayat yang kelima qiyaman, boleh juga pendek.
qiyaman. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-6, ini ada bacaan idgham, bil ma'rufi faida. Fi fa, ya, fa ketemu fa, maka boleh idgham. Bil ma'ruf faida. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa At-Tula, surah An-Nisa yang panjang, karena ada surah An-Nisa Al-Qusra, yaitu surah At-Talaq maksudnya. Allah mengatakan pada surah An-Nisa At-Tula ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, ittaqu, bertakwalah, rabbakum, kepada Rabb kalian. Siapa dia? Alladzi, zat yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari satu jiwa, maksudnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan, minha, dari jiwa tadi, maksudnya dari Nabi Adam, zaujaha, istrinya, maksudnya Hawa alaihi salam. Wa batha, dan Allah menaburkan atau menyebarkan, minhuma, dari keduanya, rijalan, beberapa laki-laki, katsiran, yang banyak, termasuk kita, wa nisaan, dan para wanita, maksudnya wanita yang banyak, ya, termasuk istri-istri kita. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi, zat yang tasaaluna bihi, kalian itu saling meminta dengan nama Allah. Wal arhama, juga takutlah kepada arham, yaitu kerabat-kerabat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, kana, adalah, alaikum, terhadap kalian, raqiba, maha mengawasi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat-ayat Makkiyah, ayat yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Taunya dari mana? Dari kata-kata ya ayyuhan nas. Karena kata-kata ini adalah tanda-tanda bahwa ayat tersebut turunnya sebelum Nabi hijrah. Adapun ya ayyuhalladzina amanu, itu sebaliknya, tanda bahwasanya ayat itu adalah ayat madaniyah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat ini berisi dua perintah. Pertama, ittaqu rabbakum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wattaqul arham, takwalah terhadap kerabat-kerabat. Maksudnya jangan memutus hubungan kerabat. Memutus hubungan kerabat itu termasuk menyelisih takwa. Jadi perintah takwa sebenarnya sudah mencakup perintah untuk menyambung kerabat, tetapi disebutkan secara khusus untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Dan kalau diperhatikan, surat Al-Fatihah itu seperti daftar isi Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu bicara tentang ketakwaan diri sendiri dalam hal yang batin. Surat Ali Imran ini berbicara tentang ketakwaan diri dalam hal zahir. Surat An-Nisa ini bicara tentang pernikahan. Seolah-olah orang itu diperbolehkan nikah apabila sudah memperbaiki dirinya, zahirnya dan batinnya. Kalau sudah dia perbaiki dengan ketakwaan kepada Allah, silahkan menikah. Kenapa? Orang tidak punya takwa menikah, nanti yang terjadi adalah permusuhan. Istrinya ditempeleng dan sebagainya, karena nggak paham bagaimana harus mengurus istri secara takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka surat-surat Al-Quran ini urutannya sangat bagus sekali sebagaimana penjelasan para ulama. Diurutkan daftar isi supaya kita ngerti apa isinya Quran. Kemudian ketakwaan pribadi 2 surat, setelah itu baru pernikahan. Nah, setelah surat An-Nisa baru kemudian surat Al-Maidah. Al-Maidah bicara tentang hubungan antar negara. Nah, maka setelah sekup kecil yaitu keluarga, maka kalau sudah bisa berhasil mengatur keluarga yang sekup kecil, bisa mengatur yang lebih besar lagi, negara. Maka orang-orang yang memimpin negara mestinya harus melewati 2 hal tadi.
takwa pribadi zahir maupun batin. Kalau tidak takwa, tidak mungkin bisa ngatur negara dengan baik. Tapi kita ambil beberapa faedah dari surat ini. Faedah yang pertama, Allah mengatakan ittaqu rabbakum, takwalah kepada Rabb kalian. Diulangi lagi perintahnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Diulangi, ini menunjukkan pentingnya perintah takwa ini. Dan perintah takwa itu adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia dari masa lalu sampai dengan akhir zaman. Dalilnya surah An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh-sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, juga kepada kalian semuanya, supaya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam khutbah Jumat disyariatkan khatib Jumat mengingatkan apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiat takwa ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungdur, perhatikanlah dirimu, fa innaka lasta bi khairin min ahmar wala aswad." Kamu itu tidak lebih utama daripada orang berkulit merah atau berkulit hitam, illa an tafdulahu bi taqwa, kecuali kalau engkau lebih utama dari dia dan dalam hal takwa. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi ringkasnya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kita yang paling takwa. Bukan yang bicara di depan seperti ini, bukan. Bicara di depan belum tentu takwa. Yang bertakwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah, dan takwa itu intinya taat kepada Allah, menjauhi larangannya dan melakukan perintah-perintahnya. Faedah berikutnya, yang dimaksud nafsin wahidah ini adalah Nabi Adam. Allah menciptakan dari Nabi Adam istrinya, yaitu Hawa. Berarti Hawa itu diciptakan oleh Allah dari bagian tubuh Nabi Adam. Dan itu ada dalilnya dalam hadis Nabi SAW. Dari bagian tubuh yang mana dijelaskan oleh Rasul, innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu khuliqat, diciptakan min dhila'in, dari tulang rusuk. Hadis muttafaqun alaih. Artinya Nabi Adam itu diambil oleh Allah dari bagian tulang rusuknya, kemudian diciptakan perempuan pertama, yaitu Hawa. Nah, maka Nabi Adam dan Hawa itu sebenarnya satu bagian darinya. Hawa bagian dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan fungsinya Allah di sini mengatakan, Allah itu ciptakan kalian dari satu jiwa. Fungsinya apa? Nah, ini banyak orang yang tidak mempelajari apa maksudnya Allah begini. Ini maksudnya Allah adalah, kalian wahai manusia, siapapun kalian, apapun warna kulit, bagaimanapun bentuk hidung, mancung atau tidak mancung, seperti Abu Zaidan orang mancung, sama saja bapaknya satu, yaitu Nabi Adam. Maka jangan bertengkar. Nah, sekarang faktanya umat Islam sering bertengkar apa betul? Sering bertengkar, beda ngaji bertengkar, beda pengajian disalami orang gelem. Ini karena nggak paham tafsir kayak begini. Kita diingatkan oleh Allah, bapakmu satu, kenapa bertengkar? Sekarang dalam keluarga ya, bapak ibu kita satu, kita sama adik-adik kita, sama kakak-kakak kita kan kita akrab, akur kan? Nah, sebagaimana akur dalam sekup kecil, mari akur juga dalam sekup besar. Semuanya ini sumbernya satu, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena itu kalau ada seorang muslim memusuhi kita, paling bagus kita katakan, kamu saudaraku, selesai, nggak usah dilayani. Okay? Saya punya musuh yang lain, itu orang-orang kafir, tidak sempat melayani Anda. Udah, Anda jajan mie ayam sama saya saja, selesai. Okay? Saya punya tetangga jual mie ayam di situ, namanya Pak No. Nah, mie ayam di Pak No aja wes. Rasa bertengkar, sesama muslim bertengkar kenapa? Tayyib, itu apa faedah yang sangat penting dari ayat ini. Faedah berikutnya, Allah mengatakan di sini, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Takwalah kepada Allah
zat yang kalian itu saling meminta dengan nama Allah. Ini adatnya orang Arab. Kalau meminta mengatakan saya minta kamu dengan nama Allah, supaya orang yang diminta mau memberi. Karena disebutkan nama Allah yang Maha Agung, akhirnya dia mau memberi. Nah, maka Allah yang kalian biasa gunakan untuk meminta-minta itu hendaklah kalian takwa kepadanya. Wattaqul arhama, ini kalau dibaca arhama itu artinya takwalah kepada kerabat, maksudnya jangan memutus hubungan kerabat. Maka memutus hubungan kerabat itu termasuk dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan kerabat. Hadis muttafaqun alaih. Ini ancaman keras bagi orang yang memutus hubungan kerabat. Kalau ini dibaca wal arhami, maka terjemahnya berubah. Saya terjemahkan ya. Tapi dengan bacaan wal arhami. Takwalah kalian kepada Allah yang kalian itu saling meminta dengan nama Allah dan juga dengan nama kerabat. Nah, orang Arab itu kalau meminta menyebutkan dua. Saya meminta kepadamu dengan nama Allah dan dengan nama kerabat. Artinya saya ini kerabatmu, kamu bantu saya butuh bantuan ini. Sudah disebutkan nama Allah, juga disebutkan apa? Kekerabatan antara dia dengan orang yang dimintai bantuan tadi. Itu adatnya orang Arab. Kemudian Allah mengatakan Allah itu mengawasi kalian. Nah, karena itu kalau kita beribadah paling bagus kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita bisa khusyuk. Ayat 2, Allah mengatakan wa'atu, dan berikanlah al-yatama kepada anak-anak yatim amwalahum, harta-harta mereka, wala tatabaddalu, dan janganlah kalian mengganti al-khabitha, yang buruk, bit-tayyib, dengan yang baik, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalahum, harta mereka, ila, bersama, amwalikum, harta kalian, innahu, sesungguhnya dia Allah, kana ada ya, innahu, sesungguhnya hal itu, kana adalah huban, dosa, kabiron, yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa anak-anak yatim itu kalau diurusi maka kita harus betul-betul berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, merawat anak yatim bukan menyebabkan masuk surga, tapi malah masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang merawat anak yatim itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia merawatnya dengan baik, maka derajatnya tinggi di dalam surga. Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini. Saya dengan orang yang mengkafil anak yatim seperti dua ini. Beliau tunjukkan dua jari. Maksudnya dekat hubungannya di dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau melanggar ayat ini, maka dia masuk neraka, karena di sini disebutkan huban kabiro, dosa besar. Dosa besar itu pasti masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atul yatama amwalahum, berikan kepada anak yatim harta mereka. Artinya harta warisan anak yatim yang dia dapat dari orang tuanya, yang kemudian kita pegang harta itu karena kita merawat anak yatim tadi, nanti kalau dia sudah besar serahkan, jangan diambil. Yang dimaksud anak yatim itu adalah anak yang kehilangan orang tuanya, kematian bapaknya, sementara anak itu masih kecil belum balik, itu namanya yatim. Maka kalau kematian ibunya bukan yatim. Kalau bapaknya mati tetapi dia sudah balik, bukan yatim. Jadi yatim syaratnya dua, yang mati bapaknya bukan ibunya, dan dia anak ini masih belum balik. Hadisnya sudah sering dulu ditampilkan, nggak usah ditampilkan lagi. Wala tatabaddalul khabith bit-thayyib, jangan mengganti yang jelek dengan yang baik. Maksudnya ini harta anak yatim yang baik kamu ambil, kemudian kamu tukar dengan hartamu yang jelek, tidak boleh. Misalnya orang merawat anak yatim ini punya warisan kambing, kita juga punya kambing. Nah, kambing kita yang jelek kita tukar dengan kambingnya si yatim yang bagus, yang gemuk, haram. Jangan memakan harta mereka bersama harta kalian. Maksudnya jangan dicampur. Hartanya anak yatim, harta anak yatim. Harta kalian, harta kalian. Jangan dicampur. Karena kalau dicampur berarti kita makan bareng harta mereka dengan harta kita.
Maka seperti suami istri itu hartanya harus jelas, mana harta suami, mana harta istri. Jangan seperti rata-rata orang Indonesia, harta ora jelas, sehingga suami mati atau istri mati nggak segera dibagi warisan. Kenapa? Nggak jelas ini milik siapa. Nah, maka harta suami, harta harta istri. Boleh seandainya suami istri membuat rumah dengan harta bersama boleh, tapi diperjelas berapa persen kepemilikan suami, berapa persen kepemilikan istri. Misalnya membuat rumah bersama, harta istri 50 juta, harta suami 50 juta. Berarti kepemilikan masing-masing 50%, 50%. Nah, nanti kalau suaminya mati berarti jelas warisan dari rumah ini 50%-nya saja, tidak semuanya. Jelas. Demikian juga harta anak yatim harus jelas. Ini harta anak yatim disisihkan, ini harta saya sebagai pengelolanya anak yatim ini juga saya sisihkan. Jangan dicampur. Kemudian Allah mengatakan, wa in khiftum, dan jika kalian itu khawatir, alla tuqsitu, bahwa tidak bisa adil, fil yatama, terhadap anak-anak yatim, fangkihu, maka nikahilah, ma taba, apa yang halal, lakum, bagi kalian, minan nisa'i, dari para wanita, masna, boleh dua-dua, wa thulatha, atau tiga-tiga, wa ruba', atau empat-empat. Fa in khiftum, jika kalian itu khawatir, alla ta'dilu, untuk tidak bisa adil, fawahidatun, maka satu istri saja, atau ma malakat aimanukum, budak-budak kalian, dzalika, itu, adna, lebih mendekati, alla ta'ulu, bahwa kalian tidak menyimpang. Maksud ayat ini adalah, kalau kalian tidak khawatir tidak bisa adil tentang anak yatim, maksudnya seorang yang mengurusi anak yatim. Anak yatimnya ini perempuan. Kemudian yang mengurusi anak yatim ini setelah melihat anak yatimnya dewasa, dia pengen menikahi anak yatim tadi. Boleh menikahi anak yatim tersebut kalau dia mau, tapi harus adil. Adilnya gimana? Kasih mahar yang senilai dengan anak yatim tadi. Mahar itu kan ada nilainya. Kalau dari masyarakat misalnya rakyat biasa maharnya sekian, kalau dari kalangan menengah ke bawah atau ke atas maka maharnya sekian, kalau dari orang-orang yang punya jabatan tinggi maharnya sekian, kan ada itu kira-kira nilai maharnya. Nah, maka memberi mahar kepada anak yatim yang kita rawat kemudian kita ingin menikahinya setelah dia dewasa boleh, tapi maharnya harus yang senilai dengan derajat dia di masyarakat. Tidak boleh tidak adil. Karena sebagian orang zaman dulu tidak adil. Dia mengatakan, ini anak yatim saya yang merawat, maka saya menikahi maharnya terserah saya saja. Nah, ini nggak adil berarti. Mestinya maharnya 100 juta, tetapi karena anak yatim ini dia pernah dirawat oleh orang itu, dinikahi dengan mahar 50 juta. Ini nggak adil. Maka Allah katakan, kalau khawatir tidak adil dalam memberi mahar kepada anak yatim yang kamu rawat, yang kamu nikahi, maka nikahi yang lain saja. Wanita-wanita yang halal masih banyak, silahkan nikah 2 atau 3 atau 4. Ayat ini menunjukkan bahwa maksimal poligami itu berapa? 4. Dan itu sudah ijma', kesepakatan para ulama. Kecuali sekelompok Syiah yang mereka mengatakan boleh poligami sampai 9. Ini Syiah bodoh tolol. Kenapa? Perhatikan. Masna wa thulatha wa ruba. Ini bukan penambahan. Mereka kira masna 2, wa thulatha plus 3 berarti 5, wa ruba plus 4 berarti 9. Bodoh kayak begini. Kenapa kok bodoh? Karena dalam bahasa Arab yang namanya penjumlahan tidak pakai masna tapi itsnain, tidak pakai thulatha tapi thalatha, tidak pakai ruba tetapi pakai arba'ah. Dan penjumlahan dalam bahasa Arab itu biasanya di akhirnya dikasih kesimpulan akhir jumlahnya. Kalau di sini kan tidak ada kata-kata 9 kan? Saya berikan contoh. Tilka asyaratun kamilatun. Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 196. Ini tentang orang haji ya. Barang siapa yang tidak mendapati binatang hadyu, maka puasa 3 hari pada waktu haji, maksudnya ketika masih di Mekah, dan 7 hari ketika sudah pulang ke Indonesia. 3 tambah 7 berapa?
10. Allah katakan tilka asyaratun kamilah, itu 10 yang sempurna. Nah, ini namanya penjumlahan kayak gini. Disebutkan 3, disebutkan 7, disebutkan hasil akhir. Itu adatnya orang Arab. Lah di sini nggak ada penjumlahan di sini. Mana kata-kata 9 mana? Nggak ada. Maka pertama itu bodoh, tidak paham bahasa Arab. Yang kedua tidak ngerti kalau sudah ada kesepakatan ulama bahwasanya maksimal poligami itu 4. Imam Syafi'i mengatakan sunnah Nabi menunjukkan bahwasanya poligami maksimalnya 4. Dalilnya, mari kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, ikhtar, pilihlah minhunna, dari istrimu yang jumlahnya 10 itu arba'an, 4 saja. Wa farik sairahun, lalu cerailah sisanya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Ini kasusnya tentang sahabat Nabi bernama Ghailan. Dia masuk Islam bersama 10 istrinya, Pak. Semuanya masuk Islam. Zaman dulu orang nikah 10, 15, 20 itu biasa. Nah, ini masuk Islam, istrinya 10 sama-sama masuk Islam. Maka Nabi melihat istrinya 10, Nabi mengatakan, ini istrimu 10, kamu pilih yang 4, yang 6 dicerai, supaya nanti dinikahi Abu Zaidan. Itu kalau Nabi sekarang hidup begitu, ini saya tambahan saya, bukan apa namanya, bukan sabda Nabi, bukan. Baik, kita lanjutkan. Allah mengatakan, kalau kalian khawatir tidak adil ketika poligami, 1 saja. Berarti adil dalam poligami hukumnya apa? Wajib. Karena itu yang tidak bisa adil atau khawatir tidak bisa adil, jangan poligami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di akhirat akan ada orang yang badannya miring kayak gini. Apa kata Nabi? Mangkanat lahum ra'atan, siapa yang punya 2 istri, famala ila ihdahuma, condong kepada salah satunya, maksudnya tidak adil. Jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il, datang pada hari kiamat badannya miring gini. Nah, nanti kalau di hari kiamat ada badannya miring, kita tanya, ngopo Pak Di? Kok miring badannya? Mesti adil Pak Di. Nah, tidak adilnya ini dalam hal yang zahir, memberi nafkah tidak adil, dan memberi mabit bermalam tidak adil. Yang istri pertama mabitnya 2 malam, yang istri kedua mabitnya 1 malam. Ini nggak adil, nggak boleh. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat mabitnya harus sama, semalam. Meskipun istri pertama jededot gembrot tidak menarik belas, istri keempat ramping menarik, tapi tetap bermalam harus sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atun nisaa, berikanlah kepada para wanita sadaqatihinna, mahar-mahar mereka, nihlatan, kewajiban. Fa intibna, maka jika mereka itu merelakan, lakum, bagi kalian, an syai'in, sesuatu, minhu, dari mahar tersebut, nafsan, jiwanya, ya, jiwanya merelakan, fakuluhu, maka makanlah dia itu, hani ammaria, dengan nyaman dan enak. Maksudnya, kalau seorang menikahi wanita wajib memberikan mahar. Jadi hukum mahar apa? Wajib. Karena Allah mengatakan nihlah, dan nihlah itu dalam bahasa Arab maknanya wajib. Satu saja yang tidak wajib memberi mahar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidak wajib ngasih mahar. Ada perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tawarkan diriku untukmu. Kalau Nabi mau langsung diambil, udah sah jadi istrinya. Sekarang tidak berlaku seperti itu. Ada wanita datang, Abu Zaidan, saya rela jadi istrimu kedua misalnya, okay? Tidak bisa langsung tak ambil, ora oleh, ngawur dong, okay? Zina kayak begitu, okay? Harus saya lamar dulu kepada apa? Bapaknya. Nah, bapaknya oke, dinikahkan, saya kasih mahar, wajib nihlah. Kalau maharnya sudah disepakati 10 juta. Kemudian setelah itu, setelah menjadi suami istri, maka istri mengatakan, mahar dulu itu baru kamu berikan 5 juta, kurang 5 juta. Yang 5 juta tidak usah diberikan. Nah, itu halal untuk kita terima. Itu maksud dari fa intibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu. Kalau istri merelakan sesuatu dari mahar, silahkan dimakan. Artinya kalau dia menggugurkan sebagian mahar, terima saja, alhamdulillah. Dan ini sekaligus menunjukkan mahar boleh diutang.
Maharnya berapa Mbak? 10 juta. Baik, saya terima dengan mahar seperti itu. Ternyata uangnya cuma 5 juta. Iyalah Kang melarat. Nggak apa-apa, 5 juta kasihkan. Bilang utang 5 juta. Nggak ada masalah. Nyicil. Ayat kelima, wala tu'tu, dan janganlah kalian berikan as-sufaha kepada orang-orang bodoh amwalakum, harta kalian, allati yang ja'alallahu, Allah jadikan lakum, bagi kalian, qiyaman, sebagai penegak hidup, warzuquhum fiha, dan berilah rizki kepada mereka dalam harta tadi, waksuhum, dan berilah pakaian mereka, waqulu, dan ucapkanlah lahum, kepada mereka, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Yang dimaksud sufaha, orang-orang bodoh, itu maksudnya adalah istri dan anak-anak. Artinya jangan berikan harta kita kepada istri dan anak-anak. Kalau diberikan itu hanya sebagai pengelola saja, tapi kita tetap sebagai pemimpinnya. Jangan terserah istri. Misalnya suami kerja dapat gaji, wabeh kayak ke istri, nggak tahu menahu nanti istrinya gimana, itu nggak benar. Nanti kalau istrinya menggunakannya tidak benar, kita yang dosa. Maka suami kerja boleh uangnya, oh ini hasil gaji sebulan sekian, serahkan ke istri, tapi fungsinya sebagai apa itu? Penulisin apa jadi? Sekretarisnya. Saya tetap harus mengetahui berapa pengeluaran, berapa pemasukan. Jadi harus menyetir saya. Uang dipegang dia nggak apa-apa, tapi yang menyetir saya, jangan apa? Dia yang kemudian memegang semuanya, terserah dia, itu tidak benar. Kemudian Allah mengatakan wabtalu, dan ujilah al-yatama, anak-anak yatim, hatta, sehingga idza, apabila balagu, mereka telah mencapai an-nikah, usia nikah, maksudnya balik. Fa'in, maka jika anastum, kalian melihat, minhum, dari mereka, rusdan, kecerdasan, fadfa'u, maka serahkanlah, ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta mereka. Wala ta'kuluha, janganlah kalian memakan harta anak yatim, israfan, karena berlebihan, wabidaron, karena tergesa-gesa, ayak baru, sebelum mereka dewasa. Wa man kana ghaniyan, dan barang siapa yang kaya, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri, maksudnya tidak mengambil harta anak yatim. Wa man kana faqiran, barang siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf, hendaklah dia makan dengan baik, yaitu mengambil harta anak yatim dengan baik. Fa idza dafa'tum, apabila kalian menyerahkan, ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta mereka, fa ashhidu alaihim, persaksikan atas mereka, ya, datangkan saksi. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai penghitung. Maksud ayat ini adalah, kalau anak yatim itu sudah mencapai usia balik, maka kita lihat apakah dia sudah rusdan. Yang dimaksud rusdan ini adalah cerdas dalam dua hal, yaitu baik dalam agama dan baik dalam mengelola harta. Karena itu ringkasnya, kapan harta anak yatim kita serahkan kepada dia? Pertama, dia sudah balik. Yang kedua, dia sudah rusdan. Rusdan itu apa? Agamanya sudah baik dan pengelolaan terhadap harta sudah baik, baru serahkan. Kalau dia belum bisa mengelola harta, meskipun agamanya baik, jangan dikasih uangnya, nanti akan habis. Atau dia sudah pintar mengelola harta, tetapi agamanya tidak baik, jangan dikasih, nanti untuk mabuk-mabuk dan sebagainya. Dan sebelum anak yatim itu mencapai balik, kita harus ibtalu, menguji. Menguji maksudnya mendidik, gimana supaya dia itu bisa mengatur harta. Maka sejak kecil kan anak kita kasih pendidikan uang, ya, 500 kasih, naik lagi 1000 kasih, naik lagi 2000 kasih. Nah itu supaya anak kita terbiasa mengelola harta, sampai akhirnya usia dewasa dia bisa mengelola uang 1 juta, 100 juta dan sebagainya. Allah mengatakan jangan memakan harta anak yatim dengan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Artinya sebelum anak yatim dewasa hartanya kita habisi. Begitu mereka dewasa, nol, tidak ada harta mereka. Ini dosa kayak begini. Nah kemudian pengelola harta anak yatim, bolehkah dia mengambil sebagian harta anak yatim tadi? Karena dia merawat anak yatim ini kan bekerja dia. Anggaplah anak yatimnya masih kecil, suka ngompol. Nah, dia harus nyawi kalau ngompol dan sebagainya.
Apakah bekerja seperti ini dia berhak mengambil upahnya? Allah katakan, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Kalau kamu kaya alias cukup, tidak perlu mengambil hartanya anak yatim, kamu sudah punya penghasilan, jangan ambil sama sekali. Jadi kita bekerja merawat anak yatim ini ikhlas karena Allah, pahalanya ambil dari Allah. Mengambil dari harta anak yatim 0%, nggak usah diambil. Itu kalau kita kaya. Tapi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu fakir sehingga kamu sendiri memang perlu duit untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk bayar listrik dan sebagainya, silahkan ambil harta anak yatim tadi, tapi bil ma'ruf. Maksudnya bil ma'ruf ini adalah sesuai dengan pekerjaan kita. Kerjaan orang merawat anak bayi sehari itu nilainya biasanya berapa sih? Anggaplah misalnya biasanya dibayar 15.000, ambil 15.000, jangan lebih. Kalau mengambil 50.000 berarti tidak bil ma'ruf. Kenapa? Gajinya mestinya sehari itu 15, dia ambil 50, tidak bil ma'ruf, tidak boleh. Nah sekarang kalau dia fakir boleh mengambil harta anak yatim sesuai dengan pekerjaan dia mengurusi anak yatim tadi. Kemudian kalau si fakir ini lama-lama jadi kaya, apakah dia wajib mengembalikan harta anak yatim yang sudah dia ambil atau tidak? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat mazhab Syafi'i yang sahih adalah tidak wajib mengembalikan. Kenapa? Sudah diizinkan oleh Allah untuk makan, maka tidak usah apa? Dikembalikan lagi. Nah sebagian lagi mengatakan harus dikembalikan. Kenapa? Sayyidina Umar mengatakan seperti itu. Nah kalau mau mengembalikan ya bolehlah, tidak mengembalikan juga tidak apa-apa. Toh sudah diizinkan oleh Allah, falyakul bil ma'ruf. Kemudian kalau menyerahkan harta anak yatim tadi ketika sudah balik dan sudah rosyadan, maka fa'ashhidu alaihim, datangkan saksi. Saksinya berapa? 2 orang. Karena saksi itu minimalnya berapa? 2 orang. Laki-laki muslim yang berakal ya. Nah 2 orang menjadi saksi. Kenapa? Supaya di kemudian hari tidak ada anak yatim meminta kepada kita uang. Mana uang warisan saya belum engkau serahkan? Kita katakan sudah saya serahkan, dia mengatakan belum. Nah, nanti jadi masuk pengadilan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi di sini Allah tutup dengan kata-kata yang sangat bagus. Cukuplah Allah itu sebagai penghitung. Artinya selama kita mengurusi anak yatim itu kita diawasi oleh Allah. Allah tahu apakah kita mengurusi dengan baik atau tidak. Apakah kita mengambil seperlunya atau tidak. Ketika kita serahkan harta anak yatim, Allah tahu apakah kamu serahkan semua total atau kamu ambil sebagian. Ini semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.